rukun Islam yang kedua mulai. Dasar yang kedua rukun Islam yaitu mengerjakan sholat. Ma makna iqamis sholat, apa maknanya mendirikan sholat? Di dalam kitab ini maknanya yaitu fi'lus sholawatil khamsi. Yang dimaksud di sini yaitu sholat 5 waktu. Sholat wajib 5 waktu itu dimaksud. Jadi rukun Islam yang kedua yaitu mengerjakan sholat 5 waktu. Kelanjutannya masolawatul khamsi, apa saja sholat 5 waktu itu? Maiku opo ae as-sholatu utawi pira-pira sholat al-khamsu kang 5. Apa saja sholat 5 waktu itu? Jenenge. Nama sholat 5 waktu itu apa saja? Iya, utawi sholawatul khamsu. Sholat 5 waktu kuwi opo ae? Iya utawi sholawatul khamsu iku as-subuhu, pertama sholat subuh, wal zuhru lan sholat zuhur, wal asru lan sholat ngasar, wal maghribu lan sholat maghrib, wal isya'u lan sholat isya. Waktu itu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. 5 itu 5 waktu. Ya alhamdulillah lah itu memang cik selamat gaya. Salah padahal ini pasti suruh merot saya mau saya ketenan lalu di mampus ya resobah di kisah wahyu perintah sholat itu kan turunnya pasti suruh merot bulan Rejab, bulan Ngarep. Mulai hari Sabtu ya, hari Sabtu itu kita udah memasuki bulan Rajab. Ya. Tanggalan Sabtu ya. Sabtu itu kita udah masuk bulan Rajab. Di bulan Rajab itu juga banyak fadilah ataupun keutamaannya perlu sampai ketahui. Di situ barang siapa yang dahulu Kanjeng Nabi barang siapa yang berpuasa di hari pertama bulan Rajab itu akan diampuni dosanya oleh Allah selama 3 tahun. Sabtu sesuk. Barang siapa yang berpuasa hari kedua daripada bulan Rajab diampuni dosanya 2 tahun. Barang siapa berpuasa di hari ketiganya bulan Rajab diampuni dosanya 1 tahun sampai tinggal gini. Tapi ini hukumnya sunnah ya, orang wajib. Nek sampean menang waktu, nek sampean mampu, nek sampean ya apa-apa. Jadi berpuasa di awal Rajab, hari pertama di bulan Rajab itu fadilahnya akan diampuni oleh Allah dosa-dosa kita selama 3 tahun. 3 tahun ini apa ya? 1 tahun sebelumnya, 1 tahun sesudahnya, dan 1 tahun ini. 1 tahun. Ada lagi dawuh Kanjeng Nabi sing sapa wonge gelem poso sehari dalam 1 bulan. Sehari dalam 1 bulan itu besok di akhirat akan mendapatkan air minum dari telaganya Kanjeng Nabi. Dan barang siapa yang minum air telaganya Kanjeng Nabi itu, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Fadilah bulan Rajab. Jadi nak gelem poso ya poso. Aku ngabar misalnya. Poso ya alhamdulillah ra poso ya. Sama nyurat dosa. Masalahnya hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sunnah itu apa? Ya hukum kayaknya sunnah itu sunnah. Tuh coba. Nek dilakoni oleh ganjaran,
Tapi nek jadi tinggal nih ora apa utawa ora dosa wis sunah. Ning apike ya dilakoni oleh mampu. Soal kelanjutannya, madza yalzamu qabla shalah, ma utawi opo iku za perkara yalzamu kang wajib opo ma qabla sholati ing dalam sadurunge salat. Apa yang diwajibkan sebelum melakukan sholat. Jadi apa yang dikerjakan, ya, apa yang dikerjakan sebelum melakukan sholat. Yalzamu qabla sholati al-wudhu. Jadi yalzamu wajib qabla sholati ing dalam sadurunge nglakoni sholat apa al-wudhu, wudu dhisik. Ini diwajibkan bagi kita sebelum sholat, yaitu melakukan yang namanya wudhu. Oke, nah kelanjutannya wudhu ini wajib loh ya, lek arep sholat. Tapi soalnya sholat ini kan syaratnya kan suci hadas kecil ataupun hadas besar. Wudhu ini mensucikan hadas kecil ya. Kelanjutannya kam furudul wudhu, ada berapa fardunya wudhu, perkara-perkara yang wajib dilakukan ketika kita wudhu itu apa saja. Dan kita harus melakukan secara urut tartib ya. Jawab, furudul wudhu isitatun, fardunya wudhu itu ada 6. Furudul wudhu utawi pira-pira fardune wudhu iku sitatun ono 6 ya. 6 itu apa saja? Al awalu utawi kang awal. Yang pertama iku an-niyatu, niat. Yang pertama niat. Niat ini di dalam hati ya. Niat ini di dalam hati. Unine piye engko ngesorene engko. Kuwi nang ngisor nawaitu raf'al hadasil asghar. Ngisor sing apal sampean piye? Nawaitu wudu al-raf'il hadasil asghari fardhul lillahi ta'ala. Ngono ya. Iki kene ora ngono, iki nawaitu raf'al hadasil asghar. Sing penting intinya niat kita menghilangkan hadas kecil. Fardhu Allah Ta'ala. Ngono tok. Sing wajib kuwi masalah. Ini niat sing wudu krono ngilangi hadas cilik fardhu lillahi ta'ala. Nggak perlu panjang-panjang. Tuh, yang pertama yaitu niat. Kelanjutannya yang kedua asani utawi kang kaping pindho. Sani iki loro ya. Sani 2. Al awalu siji, yang pertama. Asani yang kedua. Asani utawi kang kaping pindho iku husnul wajhi. Jadi fardunya wudu. Yang kedua yaitu membasuh wajah. Berniat terus membasuh wajah. Asalisu utawi kang kaping 3. Yang ketiga yaitu iku husnul yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh dua tangan beserta siku-sikunya ya. Beserta iki berarti siku-sikune ya katut dibasuh. Ya, jadi sampai nek wudu nek nggawa lengan dawa kuwi lengan cincin melewati siku. Ya, jadi sikunya ini harus terbasahi. Ya, yang ketiga yaitu husnul yadaini, basuh tangan loro ma'al mirfaqaini sertane sikut loro, siku. Ya, jadi sikutnya juga kebasuh gitu ya, nggak boleh mentok sikut nora, sikutnya ya kudu kebasuh ya. Jadi membasuh dua tangan besertaan dua siku-sikunya juga dibasuh kayak gitu artinya ya. Terus yang keempat ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku mashu ba'dzir roksi, ngusap sebagiane
rambute sirah, ngusap sebagiane rambute sirah. Mengusap orang membasuh ya. Jadi mengusap sama membasuh itu beda. Nek membasuh sampai kelincir, nek mengusap itu tangannya yang kena airnya diginikan saja udah nggak apa-apa. Yang penting yang namanya rambut ya. Kemudian kadang kan lek marahi guru-guru kan begini toh, nggak harus ini ya, nggak harus ini. Sampai minyakan melipit harga dolan pomone ya. Wah lek kena banyu minyakku hancur ya pomone ya. Nggak masalah kok kayak gini nggak masalah. Yang penting kena rambut Anda ya, yang penting kena rambut Anda di bagian kepala. Dan ini perlu diketahui ya. Nek rambutmu itu sampai melebihi dari bagian kepala itu nggak boleh. Kemudian rambut itu sampai ini ya, wayah basuh rambut kok sampai kok rambut nggak boleh ya. Jadi rambut yang berada di anggota bagian kepala ya. Dawa kok kene ya kok arane dhuwur kene ya kena walaupun kok basuh pucuke ya. Cuman masih berada di bagian kepala kayak gini ya. Itu ini samar buah wis minyak melipit rambut muda kan kasihan iki. Nah, nggak bisa itu keluar dari anggota kepala malian mengusap sebagian rambutnya kepala. Itu yang keempat. Terus yang kelima al-khamisu utawi kang kaping 5. Yang kelima iku husnur rijlaini, basuh sikil loro, ma'al mirfaqaini sertane polok loro mata kaki, ma'al ka'baini sertane polok loro ya. Jadi ini juga ma'a jadi ya poloke ya katut kebasuh sampai teman dulu polok titik. Yang penting poloknya juga ikut kebasuh ya. Jadi gak boleh guru basuh sikil itu ini apa-apa itu nggak boleh ya. Jadi sampai teko dua mata kaki, dan dua mata kakinya ini juga katut kebasuh ya. Itu pelanggarannya ya. Terus yang terakhir asadisu tawi kang kaping 6, yang terakhir iku at-tartibu urut. Jadi mulai dari awal tadi sampai nomor 5 itu urut-urut, nggak oleh ngecelong niat. Nah itu wudu lillahi ta'ala bagaimana ya, berbasuh muka terus sampai itu sikil sikil terus tangan terus mengusap sebagian rambut kepala, nggak boleh. Jadi urutannya itu tadi ya. Nomor loro, nomor 3, nomor 4, nomor 5 urut tartib ya. Sekarang kita mulai ke niatnya wudhu. Di sini niatnya sangat pendek ya. Nawaitu raf'al hadasil ashar. Ma iku kepiye? Bagaimana? Niatul wudhu utawi niatnya wudhu. Bagaimana niatnya wudhu? Jawab, hiya utawi niatil wudhu. Niatnya wudhu yaitu nawaitu raf'al hadasil ashar. Lafat nawaitu raf'al hadasil ashar kayak gitu ya sah. Nawaitu raf'al hadasil ashar lillahi ta'ala, fardhon lillahi ta'ala, bisa niatnya ngono. Apale sampai nawaitu wudu ali raf'il hadasil ashar fardhon lillahi ta'ala kayak ngono. Terus sekarang apa yang dinamakan hadas kecil? Apa yang dinamakan hadas kecil? Soal ma iku opo, apa saja. Al hadasu utawi kang aran hadas al ashoru kang cilik. Apa saja yang dinamakan hadas ashor itu, hadas kecil itu. Ashor cilik artinya.
asghar cilik, sohir cilik. Ya. Jawab huwa utawi hadasul asghar. Hadas asghar yaitu iku kuluma saben-saben barang yubtilu kang batalake apa ma al wudu'a ing wudu. Setiap perkara yang membatalkan wudu, setiap perkara yang membatalkan wudu itu dinamakan hadas kecil. Sini kelanjutannya yang membatalkan wudu cuman ada 5. Tuh kelanjutannya ya. Bentuk kopi itu ya nak ngirim. Sana kan. Jadi yang dinamakan hadas kecil yaitu semua perkara ya ataupun salah satu perkara yang membatalkan wudu. Jadi sampean kok wudu terus terkena dari salah satu yang membatalkan wudu ini, itu berarti sampean hadas kecil, batal, kurang sholat. Masalahnya sholat tadi kita harus diwajibkan untuk melakukan yang namanya wudu dulu, memang wajib.